bersama kami di podcast Himakop Kamus 2 Kabinet Kraita Wistara. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustio dan kedua teman saya. Saya Siti Suwanti Sinar dan saya Devita Rahmawati. Kami di sini akan membahas tentang cacar monyet. Simak informasinya ya guys. Kami sebagai narasumber podcast kali ini, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah nih baik. Ya kabar Katia sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kabar teman-teman bagaimana? Baik. Oke guys, kita di sini akan bahas apa nih? Kita akan membahas mengenai cacar monyet. Ya, untuk sebagai informasi teman-teman semua ya, mulai pertengahan tahun 2022, cacar monyet memasuki di negara beberapa yang bukan Indonesia, terutama di bagian Indonesia. Pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 20 Agustus tahun 2022. Nah, walaupun kita di sini belum terkena dan jangan sampai terkena ya, dalam sebulan jari, tapi tidak mengurangi kemungkinan kita bakal terkena juga. Setidaknya kami di sini dapat mencegah dengan mencari berbagai informasi yang bakal kami sampaikan pada saat ini juga. Nah, walaupun di sini kita terkena atau terinfeksi virus ini ya, amit-amitlah jangan sampai terkena ya. Dan kita juga kan bukan ahli virus ya. Tapi kan kita pasti punya informasi, pernah baca gitu ya, berita-berita terbaru ya. Oleh karena itu, kembali ke tujuan awal. Kita di sini untuk menginformasikan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat, bukan untuk menakuti, supaya masyarakat lebih waspada dan hati-hati. Emang penyakit itu berasal dari virus apa sih Kak? Sepengetahuan saya ya, cacar monyet itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh monkeypox, virus monkeypox dari golongan orthopox virus. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Apa sih yang kalian ketahui tentang cacar monyet? Ya, untuk cacar monyet sendiri yang saya ketahui itu virus yang terinfeksi dari hewan-hewan liar seperti monyet, tikus, dan tupai. Oh, berarti virus itu berasal dari monyet, tupai sama tikus ya? Ini nih sepengetahuan aku ya. Berdasarkan yang saya baca nih ya, cacar monyet merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus monkeypox dari golongan orthopox virus. Awalnya pertama kali ini ditemukan pada kelompok kera pada tahun 1998. Makanya penyakit ini disebut cacar monyet. Wah, virusnya udah kayak film drama Korea All of Dead ya, yang berasal dari tikus terus menggigit manusia jadi menyebar ke manusia lagi. Iya nih, gitu virusnya kayak film-film gitu ya. Emangnya sejak kapan virus itu muncul? Seperti yang saya bilang tadi ya, awalnya virus ini muncul itu pada tahun 1958. Tapi pada tahun 1970 virus ini menular ke manusia di Afrika, tepatnya di negara Kongo. Sehingga sejak saat itu cacar monyet pun dilaporkan sebagai penyakit endemik di benua Afrika. Saat ini ternyata kasus cacar monyet telah ditemukan di negara lain seperti Jerman, Australia, Italia, Kanada, gitu. Wah, dengar-dengar berita ini udah masuk ke Indonesia ya? Iya, betul. Tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2022, kasusnya pertama kali dikonfirmasi oleh Kemenkes, yaitu seorang pria berusia 27 tahun yang punya riwayat pergi ke luar negeri. Emang bedanya apa ya cacar monyet dengan cacar air? Sebenarnya pada dasarnya itu cacar monyet sama cacar air dan cacar yang lainnya itu sama, hampir mirip, cuman beda di gejalanya. Itu biasanya gejalanya itu muncul setelah masa inkubasinya selesai, sekitar 5-21 hari setelah terinfeksi. Gejalanya itu seperti apa ya? Gejalanya itu nanti akan muncul demam, terusnya menggigil, lemes, sakit kepala, sakit punggung, nyeri otot. Setelah 1-3 hari demam, itu biasanya akan muncul
meruam-ruam bagian muka terus sampai menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Lama-kelamaan ruam itu akan berubah menjadi bintik-bintik, terus bintik-bintik itu bakal berkembang, di dalamnya itu bakal nanti ada nanah. Nah dan si bintiknya itu dapat pecah, nanti dapat mengakibatkan luka pada kulit. Gejala ini umumnya berlangsung sekitar 2-4 minggu sebelum akhirnya mereda. Lalu ada nggak ya cara bagi kita untuk mencegah penularan penyakit ini? Tentu ada dong pencegahannya. Yang pertama itu kita hindari kontak mata dengan penderita yang terpapar virus cacar monyet ataupun hewan-hewan pembawa virus seperti monyet, tikus, tupai. Yang kedua, kita rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum kita melakukan kegiatan seperti makan, membersihkan muka, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga itu jangan menggunakan alat makan bersama. Jadi harus sendiri-sendiri alat makannya gitu. Terus yang keempat itu kita hindari kontak dengan hewan buas. Yang kelima itu pastikan kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang berkualitas baik. Apakah infeksi-infeksi tersebut bisa menyebar? Kemungkinan akan terjadi komplikasi seperti infeksi penyerta infeksi paru, terus ada masalah penglihatan dan pada otak. Kan katanya virus ini bisa menular dari orang ke orang ya. Emang penularannya gimana sih? Virus ini sendiri menular dari orang ke orang melalui percikan air lidah yang masuk ke mata, hidung, mulut. Bisa juga disebabkan oleh luka yang kita melakukan kontak fisik dengan orang yang terpapar virus cacar monyet. Berarti penyebarannya mirip seperti virus COVID-19 ya? Iya, penyebarannya sendiri itu virus cacar monyet itu mirip, hampir sama dengan virus COVID-19. Contohnya sendiri itu dari paparan benda-benda yang terkontaminasi oleh penderita seperti spray, handuk, bahkan pakaian dari penderita tersebut. Untuk pengobatannya sendiri itu saat ini masih belum ada. Apakah penyakit tersebut sudah ada obatnya? Untuk saat ini sendiri penyakit cacar monyet itu belum ada obatnya, tetapi disebabkan oleh tanda dan gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Devita. Lalu ada nggak ya cara bagi kita untuk mencegah penularan penyakit ini? Tentu ada dong cara pencegahannya. Yang pertama itu kita harus rutin mencuci tangan sebelum kita melakukan kegiatan seperti makan, membersihkan luka. Selain itu kita juga bisa mencegahnya dengan menggunakan vaksin cacar atau biasa disebut dengan smallpox. Baik, selanjutnya kita akan membacakan salah satu pertanyaan yang telah masuk ke Instagram Story Imaker. Untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh Sinar. Silahkan. Ya baik, pertanyaan itu dari Rosyanti. Pertanyaannya, apakah cacar monyet berbahaya dibandingkan dengan cacar yang lainnya? Oke, di sini saya akan menjawab. Jadi jawabannya itu cacar monyet itu lebih berbahaya karena mengakibatkan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Sedangkan cacar biasa atau cacar air itu tidak. Lalu kan penyebaran cacar monyet ini secara langsung melalui kontak fisik dan melalui udara. Itu jawabannya. Terima kasih. Untuk kesimpulannya sendiri itu cacar monyet merupakan penyakit yang bisa menular ke siapapun. Oleh karena itu kita harus waspada dan harus hati-hati. Karena penularannya itu bisa dengan melalui kontak fisik. Jadi kita harus selalu berjaga jarak serta mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat. Nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.